Kami saat ini sudah digugat oleh PT Aventa dan PT Skema. Padahal sebenarnya kita sudah damai dengan Skema, di mana sebenarnya ini tidak perlu ada kejadian seperti ini. Kalau kita sudah damai dengan Skema, seharusnya Awakening mengkondisikan terjadinya konser. Jadi sebenarnya ini sudah tidak ada perkara dengan pihak-pihak yang kemarin itu menuduh kita sebagai IO ngaku-ngaku pembalap ya, mungkin bahasa saya itu ya. Jadi sayang di sini pihak Awakening itu memainkan suasana. Burina berusaha meminta jadwal karena memang Agustus 2024 itu kelewat. Akibat memang ini koordinasi di antara mereka, di antara IO dan investor, yaitu PT Skema. Kita masih sabar karena memang Ibu Rina tujuannya ingin mewujudkan konser Maher Zain di 2024 sebagai kegagalan pengganti di tahun 2023 pada hal lain. Jadi ini semangat untuk mengadakan konser ini bahkan sampai sekarang. Tapi akhirnya tanggal 28 Juni kemarin ini sudah ultimate bahwa memang dari pihak Awakening itu tidak atau memboikot Burina dari semua komunikasi. Ini yang kita sayangkan. Kenapa harus ada boikot komunikasi? Padahal dengan Skema di mana pihak Awakening sendiri meminta kita damai dengan Skema, dan itu sudah damai. Kita bahkan mendapatkan sponsor baru, investor baru yang lebih bonafit, bahkan di beberapa kota lebih daripada yang Agustus 2024. Jadi ini konsernya 4 kota dan biayanya juga mahal. Dan ini udah tanda tangan. Dan ini seharusnya oleh pihak Awakening itu disambut. Tetapi yang terjadi kita diboikot. Ini yang amat disayangkan. Sampai akhirnya saya sendiri email ke CEO-nya Mas Arif Bana untuk mengimbau, ayolah ini uang. Ini ibaratnya bisnis yang dimana juga siar gitu ya. Artinya kita nggak perlu berantem gitu. Saya bilang begitu di email dan nggak dijawab juga. Jangankan saya, Burina aja nggak dijawab. Akhirnya tanggal 20 Juni itu akhirnya, dan tepatan juga kita digugat. Ini yang bingung gitu. Kita digugat, nggak lama ada konser di BSI. Kalau menurut kami, kacamata kami ini udah perbuatan melawan hukum, Master. Jadi memang kalau bicara masalah otoritas, memang Awakening ada di London. Kami sudah somasi warning ke emailnya. Kami akan kirim ke London warning itu, dan kami akan menggugat karena tidak ada pemutusan. Kalau seandainya Awakening ini memberikan termination kepada DNA, minimal sorry kita sudah tidak jadi nolong lagi, kita tidak bisa bersama. Minimal ada surat yang penegasan bahwa kita sudah diputus. Ini enggak ada. Memilih jalan boykot ini yang sangat disesalkan oleh klien kami. Semestinya pihak Awakening memberikan alasan kenapa Maher Zain datang ke Indonesia 28 Juni itu tidak dinaungi oleh mitra strategisnya, yaitu DNA. Jadi kalau mereka bilang, oh kita nggak ada kontrak kok, oh salah. Hukum nggak hitam putih. Dalam prinsip hukum terjadi kesepakatan itu tidak masih tertulis di pasal 1320 KUH Perdata. Tertulis bukan sah perjanjian. Jadi kami akan meminta keadilan di majelis hakim karena memang semua akan diadili. Apakah kita ini mitra strategis atau ngaku-ngaku sebagai mitra? Kami akan buktikan semua yang dokumen yang kami punya. Kontrak. Ini ada kontrak ya, Awakening dan DNA untuk memproduksi Maher Zain, insya Allah. Ini ada kontraknya, langsung dulu.
Kemudian ini juga ada kontraknya antara DNA dan Singapore Tourism Board, negara nih, untuk memproduksi memproduksi YouTube mengenai wisata halal bersama Maher Zain. Ini dari Singapore Tourism Board. Nggak mungkin dong saya main-main, mau bohong. Ini Singapore Tourism Board tuh, tanda tangannya saya, dan saya mewakili sebagai manajemen Maher. Dianggapnya artisnya punya saya. Jadi saya produksi dan juga artisnya punya saya, dianggapnya gitu. Jadi ini dan ini saya tentunya nggak bisa buka. Ini adalah rekap rekening saya yang ada di US dollar, yang isinya adalah saya bayar ke Awakening. Saya bayar Awakening atau Awakening bayar ke saya. Ini lengkap dari tahun 2011. Lengkap nih semua. Saya kemarin minta ke bank nih, datang ke sengaja. Ini semua lengkap nih. Tentunya nggak bisa kita buat, tapi ini semua ada buktinya. Jadi dibilang kita abal-abal, ya maaf aja deh ya. Kami tuh udah saling terima duit dan dia juga udah terima duit dari kami banyak gitu. Ya, jadi kemudian pertama kali Awakening mengeluarkan buku mengenai Awakening. Di belakangnya nanti bisa dilihat, kecil sih. Dia mengucapkan terima kasih ke seluruh dunia, yang untuk di Indonesia adalah nama saya, Dodot, kemudian juga Toto Wijoyo. Itu yang ada di sini, di dalam buku Awakening. Jadi kalau dibilang kami ini nggak ada hubungannya apa-apa, ya keterlaluan. Jadi mungkin Pak Anda silakan. Baik, kami sudah kasih somasi untuk direspon 7 hari setelah kirim somasi by email. Karena kami akan kirim juga fisiknya ke Awakening yang di London, yang di Stratford ya. Jadi kita akan kirim itu 7 hari dari elektronik, pesan elektronik itu kita harus respon. Nah, jadi itu legal standing kita, posisi hukum kita dengan Awakening. Pertama, kita adalah mitra strategis. Ya. Kami yang bangun dari awal. Kedua, Maher Zain itu eksklusif dengan DNA. Bahkan Maher Zain sendiri sudah punya apa yang itu ada foto mana-mana apa ke Indonesia ya dengan DNA gitu ya. Sudah ada. Jadi tentang apa namanya kerugian ya, kita kalau dalam action legal action pasti akan menemukan kerugian. Tentu kita tidak akan legal action kalau tidak ada kerugian. Jadi kerugian ini sangat besar. Ya, material jelas kita sudah ada itu ya, material kita untuk beli. Tapi yang paling besar adalah material, terutama kejadian pada saat Harlah NU yang sangat unilateral, sepihak, bahkan unetik ya, tidak etis. Itu jelas reputasi DNA untuk kemudian bangun lagi dengan mengadakan konser Agustus 2024 gagal karena ada info yang kurang profesional dan tidak profesional. Kemudian Bu Rina mencari lagi make up lagi, mencari lagi investor pendana yang munafik dapat lagi. Di situ pun Bu Rina dipermalukan lagi karena diboykot oleh pihak Awakening dalam hal CEO-nya Pak Sarif Bana. Jadi amat disayangkan kenapa komunikasi ini semacam itu. Memboykot kan tidak diajarkan ya dalam agama kita, semua agama. Ya. Terima kasih. Jadi saya menjalankan, saya konsultasi dengan Ustadz. Ustadz, kalau saya tanya, Ustadz, kalau saya ada konflik sesama Muslim, sebaiknya gimana ya? Katanya, Ustadz, ajukan islah. Katanya, ajukan islah. Kalau sampai mereka nggak menjawab islah, maka dosanya di mereka. Jadi saya harus merendahkan diri. Katanya, kamu merendahkan diri aja, walaupun saya nggak merasa bersalah. Saya mengajukan surat islah kepada Awakening, dan saya minta dengan atas nama Allah, dan juga atas ini adalah dari hadis Nabi, kalau kita berkelahi kita harus islah. Maka saya minta islah. Tidak dijawab. Jadi saya udah tenang juga, jadi dosa saya udah nggak ada sih, paling nggak ya kalau buat saya gitu. Nah kemudian saya sampai bilang ke mereka, gini deh, kalau kalian repot ke sini, saya ke Istanbul, saya ada emailnya loh. Saya minta ke Istanbul, tolong jadwalin ya saya deh. Saya ke Istanbul deh.
biar kita selesai nih, kan gak enak gitu loh. Saya bilang kita orang Islam nih nggak boleh marahan lebih dari 3 hari kalau misalnya tahu semua kan. Ini kan kita udah berbulan-bulan gitu loh. Jadi saya bilang kita nggak boleh kayak begini, karena mereka adalah label musik Islam yang pertama di dunia, yang terbesar di dunia, dan yang mengajarkan mengenai nilai-nilai keislaman gitu loh. Jadi saya bingung gitu loh. Saya mau pakai apa lagi nih? Mau pakai pendekatan bisnis nggak bisa, pakai pendekatan agama nggak bisa, ya sudah hukum. Karena kan sayanya udah terzalimin gitu loh. Nggak benar juga gitu cara-cara seperti itu. Mungkin itu kenapa dan jangan disangka bahwa ini sayanya cuma santai-santai aja terus tiba-tiba ke hukum. Tidak. Saya melakukan banyak kali pendekatan. Sampai yang terakhir itu islah yang saya minta nasihat dari Ustadz terkenal lah, Ustadznya nggak usah saya sebutin. Saya bilang apa yang harus saya lakukan karena ini kita sesama saudara muslim. Dan saya mengadakan hari ini press conference, saya istiqorah 3 hari. Saya istiqorah karena ini berarti menghantam label musik Islam. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau di mana saya bangga banget gitu. Bagian dari Awakening karena kita mengajarkan ini dan kita nih nggak cuma it's not about the business, it's about the berdakwah, dan nanti kita semua akan mendapatkan pahalanya di akhirat nanti. Ini yang kita pegang. Jadi saya tuh mau menghantamnya itu setelah Islam nggak jadi, saya bingung mau ngapain lagi ya, saya bilang gitu. Saya akhirnya sholat istiqoroh, ya Allah boleh nggak saya bikin ini gitu. Ya saya dapat kekuatan untuk melakukan ini gitu. Jadi ini jangan disangka ini hari ini saya berat sekali dan saya sedihnya setengah mati gitu untuk melakukan hal yang ini. Saya boleh dikata tadi pagi saya sholat saya nangis itu. Subuh ini ya Allah maafin saya gitu. Saya harus menghantam orang Islam gitu. Dan yang saya sedihnya ini kan umat Islam lagi banyak masalah, terutama di Gaza. Jadi di hari yang sama Maher mengadakan di BSI, saya dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, dengan Hussein Gaza, kita mengadakan acara menembus blokade Gaza. Di Balai Kartini ada 1.500 orang. Dan yang diputar lagunya Maher. Gimana nggak saya nangis coba? Lagunya Maher yang Free Palestine gitu loh. Kok kita lagi umat ini lagi susah, umat ini lagi perlu persatuan, tetapi kita malah berantem, bukannya malah bersinergi. Ini yang menyedihkan saya. Yang tadi pagi juga saya nangis gitu. Ya Allah, saya maafin saya gitu. Saya harus menghantam saudara saya sendiri gitu. Maafin saya, ampunin saya dosa saya gitu. Ya Allah, saya benar-benar gak tahan tadi pagi itu. Tapi harus saya lakukan. Kalau enggak saya nanti dihina orang gitu. Dianggapnya saya ngambil duit, kemudian saya juga bukan hanya olok-olokan aja gitu. Manajemennya Maher Zain yang olok-olokan. Ini yang nggak bisa saya terima juga gitu. Jadi mohon teman-teman wartawan ngerti lah betapa ini sangat sentimental sekali buat saya gitu. Ya. Jadi mungkin saya mau undang siap-siap ini yang membantu dari awal Maher Zain Fans Club. Silakan ke depan ya. Terima kasih Bu Rina sudah mengundang kami mewakili Maher Zain Indonesia Fans Club untuk bisa berbicara di hadapan teman-teman media. Jadi gimana ya, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Bu Rina dari awal kami hanya bisa mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa itu benar gitu ya. Memang kami adalah komunitas netral gitu, jadi sebenarnya harusnya tidak berpihak pada satu pihak atau yang lain benar, tapi kita adalah salah satu komunitas penggemar Maher Zain yang memang dari awal terbentuk kurang lebih 15 tahun lalu gitu ya. Bersama dengan DNA, bersama dengan Sony, kita bekerja bersama untuk mencapai visi misi kami gitu, untuk menyebarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Maher, memperkenalkan Maher supaya Maher dapat dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, perjuangan itu tuh 15 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu. Jadi kami dengan DNA atau Sony dan sekarang Universal itu seperti keluarga, sudah sangat seperti keluarga. Jadi ketika ada satu pihak yang sedih atau kami juga ikut sedih gitu, apalagi mendengar cerita Bu Rina yang sebenarnya kita baru tahu gitu. Dari awal kita tidak tahu kalau ada
kondisi semacam ini, jadi agak terkejut kenapa harus terjadi demikian gitu. Jadi kami berharap adanya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik, damai, sehingga semua pihak dapat bersinergi kembali dan bekerja sama untuk mencapai visi misi tadi. Jadi kita bisa tetap menyampaikan pesan-pesan dari lagu Maher atau Awakening gitu ya. Selanjutnya juga kami juga secara tanggung jawab moral gitu ingin memberikan support kepada Bu Rina dan juga tim DNA. Mungkin ini adalah salah satu cobaan Bu Rina, jadi harapannya insya Allah Allah bisa yakin percaya Bu Rina dapat melalui ini, sehingga DNA dan juga Bu Rina dapat lebih kuat dan maju dan bisa memberikan bermanfaat kepada umat Indonesia khususnya dan masyarakat umum semuanya gitu. Demi